Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS, Kristen sejati, tulen, murni, dan konsekuen. Ya, saya hanya mengajarkan kekristenan sejati yang benar Alkitabiah. Ya, Bapak Ibu Saudara, kekristenan yang sejati yang benar hanya berdasar Alkitab tok. Ya, dulu saya punya buku-buku teologi satu lemari, sudah saya bakar. Dalam nama Yesus saya bakar. Judulnya begini Bapak Ibu Saudara, kena prank janji selamat. Kena prank, Anda tahu prank? Prank itu ya bahasa yang lagi populer lah ya. Arti sebenarnya sih tipuan atau hoak gitulah ya. Kena hoak janji selamat ya. Kena prank janji keselamatan ya, janji selamat. Saudara-saudara, orang itu selamat karena apa sih? Ya, karena berbuat baik, Pak. Loh, banyak orang berbuat baik ya toh. Banyak orang berbuat baik, ya, sedekah sana sini atau berkorban sana sini. Apakah sedekah, berkorban, berbuat baik itu bisa membawa kita ke surga? Jawabannya tidak. Sama sekali tidak. Ini menurut Alkitab loh ya. Nanti kita ada penjelasannya. Kalau gitu gini Pak, rajin ibadah Pak. Rajin ibadah, pokoknya ibadah jam 8, datang jam setengah 6 udah datang, terus bantu-bantu nyapu gereja. Nanti pulangnya paling akhir Pak. Rajin ibadah itu, tidak pernah bolong Pak. Ya, tidak pernah nggak datang, itu nggak pernah. Rajin ibadah. Apakah rajin ibadah itu bisa membawamu ke surga selamat? Tidak bisa. Ya, itu dia yang saya maksud kena prank janji selamat. Bapak Ibu Saudara, ayo, ini pengajaran yang benar Alkitabiah. Orang itu bisa selamat karena apa? Pasti dong, orang itu selamat dari zaman Adam. Manusia pertama kan Adam. Adam sampai nanti hari kiamat. Orang itu selamat itu standarnya harus sama. Ya, standarnya sama. Ya. Apa dong standarnya? Standarnya adalah kitab kehidupan. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Ya. Jadi Anda mau jungkir balik, mau rajin ibadah, kayak mau nyumbang sana sini, mau berbuat baik sana sini, percuma kalau namamu tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, Wahyu 20 ayat 15 maupun Wahyu 21 ayat 27, hanya orang yang namanya tercatat atau ada di dalam kitab kehidupan itu yang bisa masuk surga. Pak, itu berlaku dari kapan? Dari zaman Adam. Sampai sekarang, sampai nanti kiamat, lenyapnya langit dan bumi. Loh, berarti dari dulu itu sudah ada kitab kehidupan. Betul. Silahkan baca Wahyu 17 ayat 8. Wahyu 17 ayat 8, kitab kehidupan itu sudah ada sejak dunia dijadikan. Jadi, nama pertama yang ada di dalam kitab kehidupan kira-kira siapa? Habil, ya. Habil itu sebagai orang benar, jadi dia nama pertama yang tertulis dalam kitab kehidupan itu Habil. Ya, nanti habis itu siapa lagi ya? Ya, Adam mungkin ya. Kitab kehidupan itu memuat nama kita, walaupun masih hidup sudah dicatat. Kalau tidak terjadi hal-hal yang aneh-aneh, tidak murtad, ya, tidak bunuh diri dan tidak melanggar hal-hal yang ketentuan Tuhan, maka nama kita tidak dicoret, tidak dihapus.
Tapi nama kita di dalam kitab kehidupan itu bisa saja dihapus. You love Jesus? Tuhan Yesus di surga. Iya, pinter. Itu cucu saya itu. Cucu saya bilang Tuhan Yesus di surga. Bukan bilang Bapa di surga, nggak ada ya. Ya. Itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajarkan kekristenan kepada keluarga itu cucu saya yang umur 5 tahun ya. Sedih saya Pak, kalau sampai kita itu disesatkan dapat prank janji selamat, janji surga ya. Tuhan Yesus enggak. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kitab kehidupan ya itu nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Pak, bisa dihapus nggak Pak? Bisa. Syarat dihapus itu silahkan dibaca Keluaran 32 ayat 33. Hanya yang berdosa kepadaku. Ku itu siapa? Ku itu Yesus, Yahweh, Tuhan Guru besar semua. Tuhan Yesus suka semua. Iya. Ya. Seperti itu Bapak Saudara. Jadi nama kita itu bisa saja dihapus dari kitab kehidupan kalau kita berdosa kepadaku, kata Allah. Ya. Bukan berdosa kepada Bapa, bukan berdosa kepada yang lain, berdosa kepadaku, maka namamu bisa dihapus. Silakan baca Keluaran 32 ayat 33. Ya. Oke, jadi sejak dari Adam sampai nanti berakhirnya langit dan bumi, lenyapnya langit dan bumi, ya, keselamatan itu apa? Nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Tentu saja beda-beda dong. Saya secara cepat akan menjelaskan. Adam sampai era Yesus kan sudah mati semua, itu udah nggak ada ya, orang-orang zaman Adam sampai Maleaki ya, semua yang percaya kepada Tuhan Guru besar semua itu yang percaya beriman kepada Tuhan Yahweh ya, lalu melakukan kurban bakaran. Dan 4 kurban lainnya yaitu kurban bakaran, kurban sajian, kurban keselamatan, kurban penghapus salah, dan kurban penebus dosa ya. 5 kurban itu harus dijalankan dari era Musa sampai Maleaki, sedangkan Adam sampai Musa itu cuma 1 kurban bakaran ya. Udah sampai sini itu udah lewat itu. Generasi itu barangnya udah nggak ada, orangnya udah nggak ada. Lalu Yesus lahir, di era Yesus lahir, orang yang percaya kepada Yesus anak ya, percaya Yesus anak ya, itu diselamatkan. Artinya namamu tertulis dalam kitab kehidupan ya, Wahyu Yohanes 6 ayat 40. Percaya kepada anak, bukan percaya kepada Bapa. Ya, dari dulu tidak pernah ada percaya Bapa, itu nggak pernah ada. Ya, zaman Adam sampai Maleaki harus percaya Tuhan Guru besar semua, dia adalah Yesus karena dia pemegang kitab kehidupan. Ya. Kemudian di dalam ketika Yesus manusia juga harus percaya kepada anak baru selamat. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka harus percaya kepada Yesus. Yesus yang mana, Pak? Yesus yang roh yang naik ke surga, yang Allah. Ya. Ada berapa? 7 ya. 1 harus percaya dibaptis. Markus 16 ayat 16. Kemudian habis percaya dan dibaptis, kemudian harus beriman hanya kepada Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15. Beriman pada Bapa itu nggak laku, namamu tidak akan tertulis dalam kitab kehidupan. Hari ini Anda masih beriman pada Bapa, sorry, tidak tertulis ya. Terus yang ketiga adalah kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12 ya toh. Kemudian yang keempat adalah jangan melakukan dosa maut. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 ya. Kemudian nomor 5 itu nomor 4. Nomor 5 adalah kelak mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16.
Kemudian yang keenam adalah memuliakan Allah dalam nama Kristus, 1 Petrus 4 ayat 16. Dan terakhir nomor 7 adalah menuruti firmanku dan tidak menyangkal namaku, Wahyu 3 ayat 8. Ya. Jadi dari ini semua Bapak Ibu Saudara, ya, Anda sekarang beriman ke siapa? Ke Bapa, Pak. Namamu tidak ada tertulis dalam kitab kehidupan. Ini pengajaran Alkitabiah, Pak. Bikin telinga merah, yes. Anda tidak akan selamat, ya. Tapi kami mendapat janji selamat itu tadi Anda kena prank janji selamat. Berapa puluh tahun Anda kena prank? Kami 20 tahun jadi beragama, Pak. Beragama. Ngakunya sih Kristen, Pak, tapi bukan Kristen. Lah iya. Kristen itu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi Bapak Ibu Saudara yang koar-koar di medsos, ya, contoh misalnya Udin, ya, Udin Comberan, ya, yang di Amerika itu penista agama itu. Lalu Paul Yong misalnya penista agama juga yang ngaku nabi segala itu, ya. Terus banyak lagi, ya, manuk berbulu lah, ya, manuk berbulu, terus banyak lagi, ya. Semua pendeta-pendeta, semua romo-romo yang berkeliaran di medsos itu, ya, mereka semua tidak percaya Yesus Kristus sebagai Allah. Betul nggak? Siapa bisa bantah? Para romo, para pendeta, siapapun Anda, para romo, para pendeta, bahkan yang ngaku nabi sekalipun, ya, ini tantangan dari pendeta HTD. Ya, beranikah Anda mendeklarasikan Yesus Kristus satu-satunya Allah dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya? Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, juru selamat, Tuhan itu punya nama Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. 1 Petrus 4 ayat 16, Kristen, orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Tidak pernah ada Bapa Kristus, tidak pernah ada Tritunggal Kristus, nggak pernah ada. Clear Bapak Ibu Saudara? Jadi di Alkitab itu hanya mengenal dua istilah, Kristen atau Nasrani. Ya, Kristen itu ada 6 ayat. Ada 6 ayat tentang Kristen, ada 1 ayat tentang Nasrani, Kisah 24 ayat 5. Katolik itu tidak ada di Alkitab. Ortodok tidak ada di Alkitab. Protestan tidak ada di Alkitab. Ya, Pentakosta, Karismatik, Advent tidak ada di Alkitab. Mormon tidak ada di Alkitab. Pilihannya hanya Yesus Allah atau Allahmu yang lain selain Yesus. Bapa kek, Bapa dalam nama Yesus kek, Bapa Anak Roh Kudus kek. Ya, kalau Allahmu bukan Yesus tapi kamu ngaku Kristen, kamu masuk golongan Nasrani. Betul kan? Nyebut-nyebut Yesus melulu, ya toh. Ya, Bapak Ibu Saudara, Anda sekarang tergabung di dalam gereja apa? Gereja kami itu Allahnya Bapa, Pak. Maaf, Anda bukan Kristen dan tidak ada namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Anda tidak berhak nanti masuk surga. Nggak ada hak sama sekali. Ya, karena syarat dari tertulis dalam kitab kehidupan harus percaya Yesus tok. Nggak ada percaya Bapa. Ya, meskipun kamu berkoar-koar tiap hari, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Matius 7 ayat 21, nanti di ayat 23 Yesus bilang, sorry ya para pendeta, para romo, sorry ya kalian yang ngaku nabi, aku tidak pernah mengenal engkau. Kenapa Yesus tidak pernah mengenal Anda? Namamu tidak ada di kitab kehidupan. Dari tadi teriak-teriak Yesus Tuhan, tapi menolak Yesus Allah. Itu bahasa Jermannya Pret Belgedes itu. Pret Belgedes, digeguyu bedes, itu bahasa Jerman, ya. Anda yang tiap hari teriak-teriak Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mujizat dalam nama Yesus dan lain sebagainya, tetapi kamu menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Allah. Allah kami tetap beda, Pak. Itu bahasa Jermannya Pret Belgedes, digeguyu bedes. Ya.
Kalau gitu judulnya diganti ya. Pret mbel gedes digeguyu bedes, itu boleh juga itu ya. Bahasa Jerman. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya Anda jangan kena prank ya. Kena prank janji keselamatan. Aduh, saya tuh nyesek ya. Saya nyesek, saya itu ngelus dada. 35 tahun aku disesatkan oleh yang namanya Tritunggal. Dijanjiin kena prank saya itu. Ya. Jadi Bapak Roh Kudus itu bisa menjamin kamu masuk surga. Pret mbel gedes digeguyu bedes. Ya. Paul Yong misalnya. Udin Cumberan, manuk berbulu. Pret, sorry yaitu mampet dia mampet. Ya, gede lucu, rada lucu. Stephen Drum yaitu Pithecanthropus erectus sabdono ya. Semua itu pret mbel gedes digeguyu bedes, tak kasih tahu. Ya, koar-koar Yesus Tuhan Tritunggal ya kan. Menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Bukan dari kemarin, tetapi dari sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya. Padat, singkat, dan clear. Saya ulangi ya. Jangan kena prank ya, janji selamat, pret mbel gedes digeguyu bedes ya. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS, ikut sekolah Alkitab kalau mau paham ya. Saudara-saudara, Anda mau hujat caci maki apapun HTD ya toh, nggak akan bisa Anda lawan ya toh. Alkitab kok dilawan ya. Kita bersyukur ya 2008, sebenarnya 2011 saya itu sudah paham seperti ini, tapi waktu itu belum punya keberanian untuk nongol ya. Waktu itu sarananya belum ada, YouTube belum ada atau belum mengenal YouTube lah ya. Baru 2018 Mei 2018 saya pertama kali nongol. Hari ini sudah masuk di 4.000 tayangan YouTube. Suka atau tidak suka, setiap Anda pencet YouTube pasti salah satu nongol tayangan HTD. Ya, pasti. Walaupun Anda tidak subscriber ya, bukan subscriber kami, walaupun Anda tidak subscribe, setiap itu pasti nongol. Ya, belum lagu-lagunya mungkin udah ada 100 ya. Lagu pujian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kami ini Gereja Alkitab Allah Esa hanya memakai Alkitab tok. Lagu pujiannya pun puji Tuhan Yesus Kristus mengizinkan saya mencipta mungkin sekarang sudah sampai 80, 90 atau mungkin 100 lagu. Kami tidak pernah memakai lagu-lagu pujiannya ciptaan lain gitu. Ciptaan-ciptaan Tritunggal meskipun sepertinya mendayu-dayu gitu ya. Bapa, lembutkanlah hatiku gitu ya. Pret mbel gedes digeguyu bedes ya. Selamat pagi Bapak. Pret mbel gedes digeguyu bedes. Kalau lagu pujian kami itu Yesus Allah, Yesus Tuhan, Yesus Alfa Omega, nggak ada sebut-sebut Bapa ya. Ikut sekolah Alkitab biar pinter ya. Dibaptis setiap Sabtu di Cibubur. Khusus tanggal 5 dan 6 September saya ada di Yogyakarta. Terima kasih kepada banyak pihak dari Malaysia, dari Singapura, dari Belanda, dari Jerman, dari Brasil, dari Amerika yang mendonasi untuk keperluan pelayanan, keperluan pengajaran ya. Dilawan kayak apapun juga Alkitab itu nggak ada yang bisa ngelawan ya. Kalian semua yang koar-koar di medsos itu ya, yang tukang debat, yang ngomongnya apologeter itu, pret mbel gedes digeguyu bedes, itu bahasa Jerman. Silahkan di translate dari bahasa Jerman ya. Silahkan di translate pret mbel gedes digeguyu bedes. Ya. Haleluya. Segala hormat untuk Yesus Kristus. Amin.